Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musandik Putra. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tuple pada Python. Nah, tuple sendiri itu adalah tuple itu untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel, yang dimana tuple adalah salah satu dari 4 tipe data bawahan di Python yang digunakan untuk menyimpan koleksi data. Adapun 3 lainnya yaitu ada set, list, dan juga dictionary. Nah, tuple itu spesifiknya adalah koleksi yang terurut dan tidak dapat diubah, dan tuple ditulis dengan tanda kurung yang bulat. Nah, di sini ada contoh dari tipe datanya yang telah saya buat ini. Nah, sini kita bisa lihat ini this tuple sama dengan ini data value atau nilai yang ingin kita masukkan, atau banyak item yang ingin kita masukkan ke dalam sebuah variabel, sehingga kita membuat satu variabel dengan banyak item. Di sini kita lihat hasil runningnya seperti apa dari yang ini. Nah, di sini kita lihat file sudah terbentuk, ada nama-nama item yang saya masukkan di sini. Lalu kita bisa pergi ke selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada penerangan dari yang tidak bisa. Jadi di sini juga tuple itu mengizinkan untuk data ganda atau item yang sama. Jadi di sini kan ada T-Rex, dan di belakangnya juga masih ada T-Rex lagi. Nah, nanti di tuple ini dia akan memunculkan itemnya itu dua. Nah, dari sini ada T-Rex di sini dan juga T-Rex di sini. Nah, itu diizinkan oleh tuple, jadi dia bisa tetap memasukkan item yang memiliki nama sama, jadi tetap bakal terinput nantinya, jadi tidak dijadikan satu. Nah, selanjutnya di sini ada ini len. Fungsi len ini di sini tuh untuk menghitung berapa banyaknya item yang ada di tuple yang kita buat. Di sini contohnya tadi saya menggunakan item-item yang tadi. Di sini saya run dengan print len is tuple tuh ini. Jadi nanti tuh kita bisa mengetahui ada berapa jumlah item yang ada di dalam tuple kita. Nah, di sini harusnya itu bakal munculnya itu 1, 2, 6. Nah, harusnya ada 6 item yang ada di dalam tuple ini. Nah, sabar, kita tunggu hasilnya. Nah, di sini ada 6 di sini. Nah, itu berarti benar ada 6, dan fungsinya itu adalah fungsi len, dimana len itu untuk menghitung berapa banyaknya item yang ada di tuple itu. Nah, ini selanjutnya ada print type. Nah, print type ini tuh di sini untuk mengetahui item ini tuh memiliki tipe data apa. Nah, di sini bisa dilihat ada str yang dimana itu mewakili string, berarti item ini tuh bertipe data string, atau kayak apa, berbentuknya tuh tulisan atau sebuah teks, dimana itu string. Oke, next. Oke, next ada set.
Oh ini selanjutnya juga di sini ada, kita lihat, kita buka lagi yang tadi. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita Nah di sini saya memberikan buat contoh tipe yang saya buat, dimana yang pertama itu item kita hanya T-Rex biasa. Nah yang bawah ini T-Rex, tapi setelah T-Rex itu kita tambahkan koma. Nah di sini tuh ada bedanya. Jadi nanti perbedaannya adalah di saat yang atas ini bakal berkelas atau bertipe data string, nah yang bawah ini akan dibacanya sebagai tuplex. Kenapa? Karena untuk membuat tuple dalam hanya satu item itu, kita harus menambahkan koma setelah item. Nah, jadi jika kita tidak menambahkan koma di belakangnya, maka Python tidak akan mengenalnya sebagai tuple, tapi akan mengenalnya sebagai, kalau contoh saya di sini jadi string nantinya. Maaf agak lama. Ya, itu. Nah, ini kan yang atas itu tadi yang ada koma di belakang itemnya itu menjadi string, dan yang ada koma itu menjadi tuple. Oke, lanjut selanjutnya. Sini ada tuple 1, tuple 2, dan tuple 3, yang dimana tuple 1 itu tipe datanya kebanyakan yang dipakai itu string, yang 2 itu integer, yang ketiga itu ini adalah tipe data boolean. Nah, jadi tuple itu bisa untuk membuat lebih dari satu tipe data, yang dimana tipe data, ketika tipe data ini nanti kalau kita print di sini, ini kita print kan, nanti itu dia bakal keluar semuanya. Jadi dia dapat membaca semua tipe data yang ada di sini. Nah, ya kan, lihat ini T-Rex, faktor, atau ini ada yang string keluar semua, dan ini angka 020504 ini semua juga keluar, dan ini true false false boolean juga keluar semua. Oke, selanjutnya ini juga ada contoh selanjutnya, yang dimana tadi kan, kalau tadi kita tahu kalau tuple itu bisa membuat lebih dari satu tipe data, membuat lebih dari satu tipe data. Nah, tuple juga itu bisa dapat membuat tipe-tipe data tadi menjadi dalam satu inputan. Jadi tidak perlu tidak perlu dikelompokkan seperti di atas tadi. Ini bisa kita masukin semua secara bersamaan ya. Di sini ada T-Rex, ada Raptor, Triceratops, plus 2 angka, ada 265, dan true false yang mewakili tipe data boolean tadi. Nah, itu semuanya bisa dimasukkan dalam satu inputan. Nah, selanjutnya itu di sini. Nah, ini my tuple, ini variabelnya ya. Di sini masih sama item-item yang kita pakai tadi. Nah, di sini kita print type my tuple, dimana kita nanti tuh bisa mengetahui data apa yang digunakan dari semua item yang ada di sini.
dimana di sini harusnya keluar itu adalah string karena semuanya itu berupa teks. Nanti kalau misalkan kita pakai angka mungkin keluarnya bakal integer, dan mungkin kalau true false seperti tadi mungkin akan keluarnya boolean. Nah, oh enggak, salah ternyata saya. Oh ya, kenapa di sini tuple bukan string? Karena kan kita di sini banyak. Nah, banyak ini kan karena ada koma di sini. Nah, nanti ini tuh tipe data yang di sini itu bakal dipakein tuple. Berarti harusnya kalau misalkan di sini mungkin tidak ada koma, mungkin kayak ada skor, minimal itu ada spasi di Python, itu nanti bakal keluar string. Jadi untuk contoh saya saat ini itu bakal keluarnya kelasnya itu adalah tuple, karena di setiap habis setelah item itu banyak ada koma yang kembali ke yang atas tadi, itu menandakan bahwa item tersebut sudah ditandai tipe data sebagai tipe data tuple. Ini contoh selanjutnya. Scroll lagi. Nah, di sini ini tuh apa, untuk membuat tuple di dalam tuple lainnya. Nah, itu contohnya ini tuple di sini diwakili kurung 2 ya kan, di sini untuk membuat double tuple. Nah, tuple yang pertama itu yang kuning ini untuk mewakili tuple ini. Lalu tuple kedua itu yang berisi data-datanya yang dimana di sini. Nah, mungkin di sini kalau misalkan kita tambahkan demo, oh jadi bisa ya, nggak bisa ya. Oh ya, udah bisa. Berarti ini tuh melambangkan double. Jadi ini tuh membuat tuple di dalam tuple lagi. Jadi kita kalau ingin membuat tuple di dalam tuple, kita membutuhkan ini apa, buka kurung 2 double seperti ini. Ya, selanjutnya selanjutnya ini ada, nah ini di sini kita pakai fungsi ini print this tuple dalam kurung siku 5 ini untuk memilih yang mana yang ingin ditampilkan. Nah, di sini kan konsepnya kayak array itu ya kan, data ini tuh indeksnya itu dimulai dari 0 dimana teks 0 atau 1 2 3 4 dan 5. Nah, di sini kan saya print di tuple dalam kurungnya ini 5. Nah, makanya di sini tuh saya memanggil indeks kelima dari tuple ini. Nah, yang dimana tuple kelima indeks kelima di tuple ini adalah megalodon. Nah, di sini keluarlah megalodon. Itulah fungsi untuk memanggil item atau value mana yang pengen kita panggil di tuple. Jadi kita bisa pakai fungsi print di buka kurung di tuple buka kurung siku urutan indeks tuple tersebut ini dipanggil. Ya, selanjutnya ini adalah tuple negatif. Nah, sebenarnya ini konteksnya sama dengan di tuple 5 indeks kelima tadi. Cuman bedanya kenapa di sini negatif? Ini untuk kebalikannya. Nah, kalau indeks itu di awal dari 0 ke 1 ke 2 ke 4 dan ke 5, kalau data item terakhir itu mulai dari indeks minus 1. Jadi megalodon di sini adalah indeks minus 1, parasaur ini indeks minus 2, ankylon itu minus 3, triceratops minus 4, dan raptor itu minus 5, dan T-rex itu minus 6. Jadi kebalikannya dari yang di atas tadi. Jadi kalau kita di sini pakai minus 3, maka yang keluar adalah ankylon, dimana dari belakang itu minus 1, rasa minus 2, dan akhirnya itu minus 3. Nah,
Itulah kenapa di sini keluarnya ankilo. Dan itu adalah fungsi tuple negatifnya untuk memanggil indeks ke -3, atau artinya indeks ketiga dari belakang, karena kan dari belakang itu -1, berarti urutannya -1, -2, -3, -4, -5, -6, karena kan datanya ada 6. Jadi dia bakal sampai -3, kan -3, makanya berarti di ankilo, dan yang ankilo lah yang muncul. Nah, ini selanjutnya ada range. Nah, itu ada fungsi range. Sini fungsi range itu dilambangkan dengan ini ya, bagi di sini. Ada bagi. Nah, di sini tuh dia berfungsi untuk menampilkan indeks ketiga dari indeks ketiga sampai dengan indeks ke-5 atau ke-6. Ke-6 ini karena manusia sih ini 5, ini 6. Oh ya, ini indeks ke-6 bener. Indeks ke-6. Jadi di sini kenapa indeks ke-6? Karena dimulai indeks ketiga dan indeks ke-6. Nah, indeks ketiga itu kan 0, terus itu 0, faktor 1, 2, 3. Nah, 3 itu kan ankilo. Nah, di sini kenapa makanya mulainya dari ankilo, parsel, dan megalodon. Nah, inilah kenapa range itu digunakan. Nah, jadi kita tuh ingin memanggil indeks tuplenya, tapi tidak semuanya, cuma dari, misalkan kita pengen cuma dari ankilo sampai parasol. Nah, berarti kita ntar pakainya indeks 3 dibanding 4 atau 5 gitu. Karena kalau ada beberapa kasus yang kalau range itu dia bakal sebelumnya, berarti ini 5, karena yang dipakai itu berarti sebelumnya. Jadi misalkan di sini range kita 3 sampai 5, berarti yang ditampilkan nanti adalah indeks dari indeks ketiga sampai dengan indeks 4. Nah, di sini harusnya ankilo dan parasol yang muncul. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Nah, ya kan? Nah, di sini ankilo dan parasol, di mana itu adalah ankilo indeks ketiga dan parasol indeks ke-4. Nah, megalodon itu indeks ke-5, berarti 5 yang tidak dibawa, dan berarti sebelum ke-5 atau sebelum indeks range terakhir yang dipakai. Oke. Selanjutnya ada ini. Ini adalah distuple, ini masih range juga sebenarnya. Nah, bedanya ini adalah kita di depannya kan tidak kasih angka, berarti kita mulainya dari awal, dari yang indeks 0, ya kan. Nah, indeks 0 di sini kan T-Rex. Nah, di sini sampai Triceratops, ya. Kenapa sampai Triceratops? Karena yang tadi itu range-nya itu di sini kita dikasihnya range 3. Nah, berarti kita bakal berhenti atau kita bakal break di range kedua sebelum indeks ketiga. Nah, kita bakal berhentinya dan tampilnya hanya sampai indeks kedua, berarti 0, 1, dan 2. Indeks 3-nya sudah tidak dibawa, dan seterusnya juga tidak dibawa karena range kita cuma sampai indeks ketiga. Oke. Lagi agar tidak tereksekusi jadi banyak. Oke, ini selanjutnya ada distuple kebalikannya, kalau ini 3. 3-nya itu di depan range, bukan di belakang range. Nah, berarti kalau 3-nya di depan range ini, berarti seperti range yang tadi, yang 3, range 5 ini. Berarti dia bakal mulai dari range ketiga di indeks ini sampai dengan seterusnya. Nah, di sini nggak ada batas di sini karena kita tidak menaruh batasan range yang bakal berhenti. Jadi mungkin kita tampil lagi di belakang megalodon ini, ntar bakal tampil lagi mereka.
Tuh. Jadi kalau nggak ada itunya tuh tidak terbatas sebanyak-banyak yang item yang kita masukkan ke tuple itu. Nah, ini selanjutnya ada tuple minus 5 range minus 2. Nah, ini sama kayak range yang tadi, yang 3 range 5, 3 range 6 itu. Nah, tapi ini menggunakan yang negatif. Nah, berarti dari belakang ya kan. Berarti kembali lagi ke minus 5. Minus 5 tuh sini kan T-Rex ya kan. Minus 5 itu T-Rex. Nah, kan tidak diajak karena kan sekarang dari arahnya tuh kebalikannya, dari bukan yang kiri itu bukan dari awalnya, tapi kiri itu malah dari batasannya. Jadi kita mulai itu di indeks minus 2, di mana minus 2 itu adalah Parasaur ya kan harusnya. Tapi negatif juga itu membuat jadi itu di antara minus 2 dan minus 5 inilah yang dipakai. Jadi yang dipakai itu yang muncul itu nanti adalah indeks minus 3, minus 4, minus 4 ya benar, indeks 3, minus 4 dan juga minus 5. Nah, di sini 5. Oh, berarti 5. Oh, masih sama ternyata. Oh ya, sama. Salah salah. Kebalik berarti. Berarti ini 5 tuh tetap sama. 5 tuh yang bakal muncul dan 2 itu jadi sama kayak yang di atas tadi. Misalnya kayak yang range ini 3 berarti sampai range 2 doang. Nah, ini berarti indeks ke minus 2 itu tidak diajak dan minus 1 juga tidak. Berarti mulainya dari minus ketiga sampai dengan minus kelima, di mana minus kelima itu Raptor dan minus ke-6 itu T-Rex. Nah, tuh. Oke, ini yang terakhir. Nah, ini pernyataan jika tuple itu adalah bila item yang kita taruh di sini adalah di dalam tuple. Nah, jadi kalau misalkan itu nanti misalkan kita taruh di sini T-Rex. Nah, lihat ini. Oh ya, kalau misalkan gini, return ini kita tap. Nah, harusnya sudah benar. Nah, ini bisa lihat hasilnya di sini. Yes, T-Rex is in the tuple. Nah, ini tuh untuk memvalidasi atau menyatakan bahwa kalau T-Rex itu tuh ada di dalam tuple yang kita buat. Nah, contohnya di sini T-Rex. Mungkin nanti kalau misalkan kalian tidak naruh T-Rex di sini, maka jawabannya tidak ini, tapi mungkin bakal tidak mengeluarkan kata-kata atau malah error. Nah, kan ini T-Rex kebetulan memang ada di tuple, maka print yes T-Rex is in the tuple itu muncul di sini karena memang pernyataannya tuh true atau benar, jadi ada di dalam di dalam tuple ini. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan tentang uh, tentang tipe data tuple ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.